warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, Bapak lihat pada pagi hari ini kamu nampaknya cerah, bahagia, dan Bapak lihat tidak ada seorang pun yang tidak masuk. Ini perlu kita syukuri. Pada hari ini kita akan masuk kepada judul yang baru, yakni kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita masuki pada pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita lihat kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan atau anak daripada Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman adalah pengganti daripada tahta kerajaan daripada ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Pada pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam ini, kehidupan Bani Israel itu sangat tenang, tentram, dan makmur. Kemudian Allah juga mengangkat Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi seorang rasul, utusan Allah. Nah, Nabi Sulaiman ini juga mempunyai kelebihan-kelebihan atau mukjizat yang diantaranya dapat berbicara dengan binatang, kemudian dapat menaklukkan jin, bahkan dapat memerintah jin itu sendiri, dan dapat mengendarai angin kemana yang ia ingin tuju. Ketika membangun Baitul Maqdis bersama ayahnya, Nabi Sulaiman mengerahkan pasukannya. Setelah berdiri Baitul Maqdis menjadi tempat suci daripada Bani Israel tersebut. Pada suatu ketika, dalam perjalanan bersama pasukannya, dia ingin mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya secara langsung. Setelah melewati daripada lembah Asgalan, tempat tinggal dari jutaan semut, Nabi Sulaiman dan rombongan tiba-tiba di padang pasir Sanak. Nabi Sulaiman merasa kehausan. Para prajurit sibuk mencari air, tetapi tidak berhasil mendapatkan air tersebut. Maka melintaslah burung hudud yang pandai mencari sumber air tersebut. Maka burung hudud berada dalam pasukan Nabi Sulaiman, mendapatkan air daripada pencarian burung tersebut. Burung hudud pun datang dan langsung menghadap kepada Nabi Sulaiman. Dia menceritakan keadaan Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Ratu dan rakyat kerajaan Sabah menyembah matahari. Ratu dan rakyat kerajaan Sabah menyuruh burung hudud kembali kepada kerajaan Sabah untuk mengantar surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman mengajak kepada Ratu Balqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika Ratu Balqis mendapat surat itu, maka bermusyawarahlah para pembesar-pembesar kerajaan. Maka di antaranya ada yang mengusulkan ingin melakukan suatu perperangan dengan tentara Nabi Sulaiman. Tetapi Ratu Balqis mengirimkan hadiah yang mewah untuk Nabi Sulaiman, dan utusan itu adalah Muzir bin Am. Kemudian dari peristiwa itu tersebut tidak terjadi perperangan antara pasukan Nabi Sulaiman dengan pasukan Ratu Balqis tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman juga menolak daripada hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis tersebut. Kemudian mereka tidak bersedia kerajaan Bani Israel akan menghancurkan kerajaan Saba. Akhirnya Ratu Balqis dan rakyatnya memutuskan untuk menerima permintaan Nabi Sulaiman, yakni menyatakan iman atau keimanannya. Nabi Sulaiman berkehendak untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Nabi Sulaiman menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman berkedip singgasana Ratu Balqis sudah berada di istana Nabi Sulaiman. Inilah kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tersebut. Kemudian, apa keteladanan-keteladanan yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut? Di antaranya, Nabi Sulaiman adalah bijaksana atau pemimpin yang sangat bijaksana. Kemudian bersikap adil kepada rakyat. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Bapak kira hanya sampai sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan nanti tolong dipelajari lagi. Kemudian dipelajari lagi pelajaran akan datang, sehingga mudah di dalam kita mempelajarinya dan tidak ada kesulitan-kesulitan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.